kita. Udah direkod, Prof. Oke. Baik, kita mulai. Silakan oponen pertama, Saudara Deli Arfa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada tim promotor, ada Prof. Junaidi Sahar, Ibu Dr. Eti, dan Prof. Ayu. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Mas Agung sudah masuk ke eh, rangkaian proposal. Ada ada tiga pertanyaan sebetulnya yang apa namanya hasil dari baca draft proposalnya Mas Agung. Yang pertama berkaitan dengan eh, di kerangka konsep itu eh, nakes yang dilibatkan atau yang masuk dalam kerangka konsep itu salah satunya tidak ada di situ bidan. Eh, Pada kenyataannya kan sebagian besar di puskesmas yang jadi setting penelitiannya Mas Agung ini beberapa bidan juga memegang program eh, penting gitu ya berkaitan dengan PTM. Nah, sejauh mana instrumen nanti yang akan dikembangkan Mas Agung ini PTM. efektif mengukur kolaborasi antar nakes? Karena kadang di beberapa puskesmas juga hanya beberapa profesi aja yang terlibat dalam kolaborasi untuk satu program yang ada begitu. Bagaimana Mas Agung? Kira-kira pertanyaannya bisa dipahami? Baik, terima kasih Mas Deli. Ya, silakan. Ditangkap aja dulu, Prof. Langsung 3 aja sekalian. Oh, baik, Prof. Masih bisa dielaborasi jawabannya. Baik. Baik, untuk yang kedua berkaitan dengan di metodologi, untuk Mas Agung ini kan langsung menggunakan confirmatory factor analysis. Apakah tidak mempertimbangkan exploratory terlebih dahulu begitu? Karena kalau dilihat di sini kan mengembangkan instrumen bukan hanya mengadaptasi atau memodifikasi saja gitu. Nah, mungkin apa pertimbangan Mas Agung langsung menggunakan CFA ini? Dan yang terakhir, eh, ada variabel kualitas layanan yang di definisi operasionalnya itu memang diukurnya kepada pasien begitu ya. Nah ini eh, mungkin di populasi, eh, entah itu mungkin saya belum detail membacanya, tapi di populasi itu saya lebih banyak membacanya nakesnya gitu. Untuk yang unit analisis pasien itu belum tertuang. Mungkin eh, itu tiga pertanyaan dari saya untuk Mas Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pertanyaan tapi mantap ya. Silakan jawab. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Deli, atas pertanyaannya. Cukup dalam juga supaya bisa menguatkan penelitian saya ke depan. Oke, baik, saya akan coba jawab yang pertama terlebih dahulu. Dalam praktiknya, kolaborasi ini sering tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan utama yang seperti yang disebutkan dalam penelitian, tapi juga kadang puskesmas ada yang melibatkan bidan di luar tenaga kesehatan yang harusnya bertugas dalam pengelolaan PTM. Bagaimana eh, instrumen yang dikembangkan ini akan mengukur efektivitasnya dalam kolaborasi tersebut. Baik, saya akan coba jawab. Ya, Berdasarkan silakan. dari studi pendahuluan yang telah saya lakukan, memang baik dari Dinas Kesehatan maupun beberapa puskesmas yang sudah saya wawancarai, terdapat fakta yang menarik jika keterlibatan nakes ini dalam pengelolaan PTM sangat bervariasi di luar 6 profesi yang umumnya diidentifikasi sebagai tenaga utama dalam pengelolaan PTM. Nah, namun di lapangan ini sering terjadi ditemukan bahwa ada tenaga kesehatan lain seperti bidan, bahkan ada dokter gigi yang terlibat dalam pengelolaan PTM. Di beberapa puskesmas yang saya wawancarai juga kadang bidan ditempatkan atau diposisikan sebagai koordinator pengelolaan PTM. Hal ini disadari setelah saya tanya adalah bentuk keterbatasan SDM di puskesmas yang mengharuskan penyesuaian dalam pembagian tugas. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tujuan awal penelitian ini, yaitu adalah untuk mengembangkan instrumen yang valid dan reliable dalam mengukur kolaborasi,
Sehingga peneliti berkeyakinan sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan instrumen ini didasarkan pada data yang sesuai dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pedoman yang dimaksud merujuk pada profesi yang secara ideal terlibat seharusnya dalam kolaborasi interprofesional yang terdiri dari 6 tenaga kesehatan utama yang sebagaimana disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun di beberapa puskesmas ada keterlibatan tenaga lain seperti bidan maupun dokter gigi dalam praktik pengolahan PTM, penelitian ini akan fokus pada 6 profesi saja, 6 profesi utama yang diidentifikasi terlibat dalam pengolahan itu saja. Nah, keputusan ini diambil agar memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan benar-benar mampu mengukur kolaborasi interprofesional sesuai dengan standar yang diharapkan dalam pengolahan PTM. Dengan membatasi penelitian pada 6 profesi tersebut, diharapkan hasil penelitian ini nanti akan lebih terarah dan dapat mengevaluasi efektivitas dari kolaborasi interprofesional yang ideal dan sesuai dengan pedoman yang ada, sehingga dapat diperoleh instrumen yang lebih akurat dan menilai kolaborasi tersebut. Alhasil, peneliti dapat menjaga instrumen tersebut dihasilkan tidak bias oleh kondisi yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili keadaan ideal. Dan juga, jika nantinya instrumen ini telah dikembangkan sebelumnya, apakah juga bisa digunakan oleh bidan sebagai pelaksana? Mungkin diyakini bisa. Peneliti berhipotesis bisa. Nanti setelah disusun mungkin bisa digunakan untuk tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam. Halo, Ya, Prof? ya silakan tadi Pres sebentar. Oh ya, Prof. Ya. Mungkin bisa digunakan untuk mengukur kolaborasi interprofesionalnya. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, apa pertimbangan peneliti melakukan CFA tidak melakukan EVA terlebih dahulu? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti berpendapat jika dengan menggunakan CFA atau confirmatory factor analysis, penelitian ini sudah sangat relevan karena peneliti sudah menetapkan faktor dan dimensi tertentu sejak awal. Kalau dibanding menggunakan EVA atau exploratory factor analysis, EVA ini biasanya digunakan pada tahap awal penelitian yang faktor atau dimensinya belum diketahui. Sedangkan untuk kolaborasi interprofesional ini sudah banyak riset-riset sebelumnya yang mengidentifikasi apa saja faktor atau dimensi yang mendasari item-item atau instrumen pengukuran ini. Sehingga peneliti berpendapat bisa saja merumuskan langsung faktor-faktor atau dimensi yang ditentukan sehingga dapat menggunakan penggunaan CFA sebagai metode analisis yang digunakan sebagai model untuk menguji pengukuran yang ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, seperti yang sudah dijelaskan di dalam rancangan pra-proposal tadi, sudah disusun rancangan-rancangan item-item yang dikelompokkan berdasarkan dimensi-dimensi tertentu. Sehingga penggunaan CFA menjadi pendekatan yang ideal untuk mengevaluasi apakah data faktor atau dimensi yang disusun tersebut sudah mendukung struktur faktor yang akan menilai kolaborasi interprofesional. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, kualitas layanan ini akan ditunjukkan kepada siapa? Tentu ini akan ditujukan kepada pasien. Nah, seperti yang dijelaskan pada kerangka konsep pada slide PowerPoint tadi, kerangka konsep ditampilkan merupakan kerangka konsep secara umum yang ditampilkan, baik itu pada tahap 1 hingga tahap 2. Tahap 1 itu adalah pengembangan rancangan instrumen, lalu yang kedua adalah tahap pengujian instrumen tersebut. Untuk kualitas layanan itu adalah bagian untuk menguji apakah instrumen kolaborasi interprofesional itu bisa digunakan. Setelah dari proses pengembangan instrumen, pengujian ini dilakukan untuk melihat nantinya sejauh mana instrumen dapat digunakan secara efektif dalam menilai kolaborasi di lingkungan puskesmas. Dalam pengujian ini, salah satu aspek penting yang diukur adalah kualitas layanan. Nah, kualitas layanan yang dimaksud di sini adalah perspektif pasien yang menerima layanan kolaborasi.
pasien itu menjadi objek penilaian karena merekalah sebagai penerima langsung dari terhadap kualitas layanan yang mereka terima, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak kolaborasi interprofesional sebagai outcome dari layanan kesehatan, khususnya dalam pengelolaan penyakit tidak menular. Nah, selanjutnya juga eh, untuk populasi pasiennya tidak dimasukkan ke dalam penghitungan populasi dan sampel. Anggapan saya adalah nantinya tenaga kesehatan sendirilah yang akan menentukan siapa sampel yang akan diberikan kuesioner kualitas layanan. Artinya ketika tenaga kesehatan tersebut sudah melakukan pelayanan menggunakan pendekatan kolaborasi, mereka akan menilai, mengidentifikasi dirinya terkait dengan pelaksanaan kolaborasi dan juga meminta penilaian dari pasien yang menerima layanan dari nakes tersebut, bagaimana kualitas layanan yang diberikan dalam pendekatan kolaborasi interprofesional. Mungkin demikian, Mas Deli. Baik, jadi meskipun tadi bahwa yang akan diambil adalah pasien yang mendapat layanan kolaborasi bisa dimasukkan ke kriteria inklusinya, Pak Agung. Jadi tetap harus ada di dalam bab metodologinya tentang populasinya siapa, kemudian sampelnya berapa, karena ini akan menentukan nanti berapa jumlahnya yang kita ambil. Dan sekaligus juga tadi kriteria inklusinya bisa dimasukkan pasien yang menerima layanan dalam kolaborasi interprofesional ini. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, tadi beberapa gimana, Pak Deli? Baik, terima kasih jawabannya dari Mas Agung. Untuk yang pertama, saya bisa memahami berkaitan dengan instrumen ini dibuat untuk sestandar mungkin begitu ya. Harapannya nanti kan Sudah praktik, dilakukan juga di tahap kualitas. iya. Eh, Mungkin untuk yang pertanyaan terkait dengan CFA tadi itu, saya juga sama-sama sedang belajar juga karena memang berkaitan pengembangan instrumen. Eh, bisa jadi atau bisa saja nanti berpotensi ada menimbulkan dimensi baru begitu ketika nanti dalam analisis apa namanya datanya. Nah itu tapi mungkin karena Mas Agung tadi memang sudah meyakinkan beberapa dimensi sudah ditentukan di awal. Baik mungkin Ya. Tapi ada kualitatif, Pak Deli, ada kualitatifnya sebelum oh iya Pak. dilakukan ini uji. Butuhnya kan itu eksplorasi Iya. juga kan? Ya. Baik mungkin cukup Prof dari saya Baik, terima pertanyaannya. kasih. Pertanyaannya sudah bagus dan bisa melengkapi apa yang saat ini dirasakan perlu dilengkapi. Baik, silakan oponen kedua, Mas Didi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Selamat Mas Agung. Jadi oponen ini ya, sambil menunggu detik-detik juga saya ini ya. Ya. Izin Prof, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rumuskan kemarin, sudah membaca naskah proposalnya Mas Agung. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dan diklarifikasi. Yang pertama terkait dengan mohon penjelasannya kembali dari Mas Agung terkait pemilihan pelayanan kesehatan pada PTM sebagai kegiatan yang akan diukur menggunakan instrumen ini. Apakah selama ini tingginya PTM dan dampak buruk akibat PTM tadi yang dijelaskan itu disebabkan oleh karena kolaborasi interprofesional yang belum berjalan dengan baik atau ada masalah lain? Karena di dalam latar belakang juga dijelaskan eh, masih bermasalah. Salah satunya adalah program Prolanis atau program layanan penyakit kronis. Nah, kalau program pelayanan penyakit kronis, di mana penyakit kronis itu bukan hanya PTM, tapi saya lihat di bab 2 sudah dijelaskan. Terus kaitannya pelayanan puskesmas tadi di slide juga dijelaskan ada UKP, UKM, ada Perkesmas, Pispeka. Ini kan juga dilaksanakan secara kolaborasi interprofesional. Nah, jadi di mana di dalam kegiatan pelayanan tersebut juga melibatkan kolaborasi interprofesional. Ini mohon penjelasannya kembali.
dari Mas Agung. Kemudian yang kedua, ini mirip dengan Mas Deli tadi, saya juga terpikir karena di lapangan ini faktanya banyak bidan juga tadi yang sudah dijelaskan dari Mas Agung. Nah, fenomenanya tadi dijelaskan di apa kerangka konsep, kalau tidak salah itu ada 5 tim yang terlibat, ada perawat, ada dokter, kemudian ada tenaga laboratorium, farmasi, tenaga kesehatan begitu ya Mas Agung. Nah, apabila salah satu komponen dari pelayan ini tidak ada atau kami misalkan hanya 2, apakah tidak bisa menggunakan instrumen ini ataukah harus lengkap tim kolaborasi interprofesional baru bisa diukur menggunakan alat yang nanti akan dikembangkan. Itu gitu Mas Agung. Kemudian yang ketiga, saya melihat di apa di evaluasi tadi Mas Agung ketika nanti rencananya mengembangkan instrumen ini kemudian udah uji valid, reliable dan bisa digunakan akan diuji cobakan kepada satu variabel dependen yaitu kualitas layanan. Nah, yang digunakan adalah kuesionernya Pasien Family Questionnaire Perception of Team Effectiveness ya. Nah, ini saya lihat di lampiran bahasanya masih bahasa Inggris. Nah, apakah sudah ada yang versi bahasa Indonesianya? Jika belum, bagaimana rencana peneliti nantinya terhadap penggunaan kuesioner ini? Mungkin itu Mas Agung pertanyaan dari saya. Terima kasih, Prof. Ya, silahkan dijawab. Terima kasih. Jadi, Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Didi atas pertanyaannya. Makin semakin dalam pertanyaannya. Semoga ya, bisa mendapat ke sana proposal ini. Oke, ya, baik. Yang pertama, eh, saya akan jawab terkait dengan menegaskan kembali alasan pemilihan layanan PTM lebih dahulu. Baik, pemilihan pelayan kesehatan khususnya pada pengolahan PTM ini sebagai fokus kegiatan yang akan diukur menggunakan yang akan dikembangkan terkait dengan instrumen yang sedang dikembangkan berdasarkan sejumlah pertimbangan penting. Yang setidaknya yaitu dilihat dari perspektif epidemiologis, dilihat juga dari kebijakan kesehatan maupun juga kualitas layanan melalui tata kelola layanan kesehatan. Terutama hal ini ditemukan di Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan primer. PTM seperti kita tahu menjadi salah satu masalah utama yang membutuhkan perhatian serius karena berdampak luas bagi masyarakat. Kalau dilihat dalam perspektif epidemiologis, baik itu data dari WHO secara global ataupun internasional hingga laporan SKI dari Kemenkes secara nasional hingga ke level regional dan lokal, PTM ini menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas yang akan meningkatkan beban kesehatan yang diakibatkan oleh PTM. Padahal kita tahu seperti yang dijelaskan di latar belakang tadi, pengendalian PTM ini masih belum optimal untuk mentarget target pengendalian dan juga pengendalian PTM ini menjadi salah satu target penting dalam SDGs yang harus dicapai. Dan juga Mas Didi tadi menjelaskan tidak hanya Prolanis sepertinya, seperti yang dituliskan pada judul tidak berfokus pada layanan Prolanis saja, tetapi ada program-program lain yang bisa dilakukan dengan pendekatan kolaborasi, baik itu di tingkat UKP, di UKM, PSPK yang melibatkan kolaborasi interprofesional dalam pelaksanaannya. Nah, namun jika melihat kekhususannya, Prolanis juga berfokus pada pengelolaan PTM. Nah, berangkat dari sini pelaksanaan Prolanis ini dirasakan dinilai apakah ada terkait kendala-kendala yang dihadapi. Salah satu masalah utama yaitu kurangnya kolaborasi interprofesional yang optimal di antara tenaga kesehatan. Nah, hal ini didukung dari beberapa studi-studi literatur yang ada sebelumnya. Nah, studi Rahmadida dan Bahtiar ini melaporkan jika kurangnya kolaborasi interprofesional mengakibatkan pelaksanaan Prolanis tidak optimal. Nah, dari riset ini memberikan gambaran jika kolaborasi interprofesional menjadi tantangan besar di puskesmas, terutama dalam konteks pengolahan PTM. Dan hal ini memerlukan pelayanan yang terintegrasi yang harus terus diupayakan. Pertimbangan selanjutnya terkait dengan kebijakan kesehatan. Yang saat ini, yang kita ketahui bersama, pemerintah melakukan transformasi kesehatan, yang salah satunya yaitu transformasi pelayanan kesehatan primer.
Pendekatan ini memerlukan upaya kolaboratif, yaitu dengan dapat dicapai dengan salah satunya kolaborasi interprofesional. Nah, namun kolaborasi interprofesional ini seringkali masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencapai pelaksanaan kolaborasi yang optimal dengan adanya alat ukur yang dapat mengukur atau menilai pelaksanaan kolaborasi ini di Puskesmas, khususnya dalam pengelolaan PTM. Nah, hasil dari pengembangan instrumen ini nantinya dapat digunakan nantinya untuk mengidentifikasi area mana di dalam kolaborasi tersebut yang sudah berjalan dengan baik dan di area mana yang terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Sehingga dengan adanya alat ukur yang tepat di puskesmas dan bagi tenaga kesehatan dapat lebih fokus dalam upaya peningkatan kolaborasi interprofesional dan pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pasien. Nah, saya langkahi dulu ke pertanyaan ketiga terkait dengan kualitas layanan. Seperti yang saya jelaskan pada proposal, kualitas layanan ini nantinya akan diukur menggunakan Questionnaire Patient Family Questionnaire Perception of Team Effectiveness. Jadi untuk menilai kualitas layanan ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kilpatrick tahun 2019. Nah, instrumen ini setelah saya cari berbagai literatur, saya rasa yang paling cocok karena instrumen ini dirancang untuk mengukur persepsi pasien atau keluarganya terhadap efektivitas tim dalam memberikan layanan kesehatan yang melibatkan kolaborasi interprofesional. Nah, instrumen ini menjadi relevan karena fokus pada pandangan pasien atau keluarga pasien yang terlibat langsung dalam proses penerimaan layanan kesehatan, khususnya dalam konteks pelayanan yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan. Dan juga peneliti juga telah mencari instrumen ini ya masih dalam bahasa Inggris dan belum ada versi terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang dapat digunakan secara langsung. Mengingat kebutuhan peneliti untuk menyesuaikan instrumen ini dengan konteks lokal, mungkin peneliti selanjutnya akan melakukan proses translasi atau penerjemahan instrumen ke dalam bahasa Indonesia, sehingga pada lampiran masih dituliskan dalam bahasa Inggris. Peneliti juga telah mengambil langkah awal dengan menghubungi pengembang instrumen, Dr. Kilpatrick melalui email. Dalam korespondensi tersebut, saya berkonsultasi terkait dengan penggunaan instrumen, juga meminta izin penggunaan dan juga meminta izin untuk melakukan penerjemahan instrumen ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga langkah ini selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan proses yang lebih teknis untuk penerjemahan sesuai dengan prosedur standar translasi instrumen ilmiah yang akan dikembangkan. Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya saya akan kembali ke pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan tenaga kesehatan lain dan bagaimana jika hanya ada 2 tenaga kesehatan yang terlibat. Oke, seperti yang saya jelaskan pada pertanyaan Mas Deli sebelumnya, terkait dengan pengelolaan PTM ini yang melibatkan berbagai profesi kesehatan, penelitian ini akan ditegaskan hanya fokus pada 6 profesi utama saja. Alasannya seperti yang saya jelaskan adalah untuk meminimalkan bias dan menjaga validitas dari instrumen penelitian yang akan dikembangkan, sehingga instrumen yang dirancang ini agar dapat secara akurat mengukur kolaborasi di puskesmas secara ideal, di mana keenam profesi tersebutlah yang terlibat dalam pengolahan PTM. Walaupun di lapangan kita tahu ada keterlibatan bidan ataupun dokter gigi yang turut berperan dalam program PTM. Maka dalam konteks penelitian ini mereka tidak dimasukkan dalam kelompok profesi yang menjadi unit analisis. Nah, selanjutnya jika dalam sebuah tim di puskesmas hanya ada 2 profesi yang terlibat, seperti yang dituliskan dalam kriteria inklusi, maka puskesmas tersebut tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Hal ini akan tidak masukkan dalam kriteria inklusi karena yang diikutkan dalam penelitian hanyalah puskesmas yang memiliki 6 profesi yang disebutkan sebelumnya. Sehingga peneliti berharap dapat lebih baik mengukur kolaborasi interprofesional dengan melibatkan 6 profesi yang dianggap representatif. Kalau kita hanya mendapatkan 2 profesi saja, nanti tidak akan mendapatkan instrumen yang representatif untuk menggambarkan kondisi ideal
kolaborasi interprofesional sehingga tidak memenuhi syarat untuk diikut sertakan dalam penelitian. Dengan demikian penelitian juga berusaha menjaga agar instrumen yang dikembangkan dapat mengukur kolaborasi secara komprehensif dengan meminimalkan bias oleh perbedaan komposisi tim ataupun ketidaklengkapan profesi yang mungkin terjadi di beberapa puskesmas. Dan bisa jadi nantinya ketidaklengkapan profesi ini akan menjadi evaluasi bagi pimpinan untuk melengkapi tenaga kesehatannya agar pengelolaan PTM nanti ke depannya dapat berlangsung dengan optimal. Mungkin demikian Mas Didi dan Prof. Jun. Oke, baik itu jawaban yang telah diberikan ya. Akan ada tentunya di dalam program pengelolaan ini sendiri ada kebijakan keterlibatan lintas disiplin, lintas program yang untuk melakukannya. Dan ini menjadi kendala tidak berjalan optimal, salah satunya tentunya. Kemudian evaluasi tentunya perlu back translation tadi setelah perizinan diperoleh. Oke. Oke, dari Mas Didi ada tanggapan? Izin Prof, klarifikasi di teknis nanti perencanaan di kolaborasi interprofesional tadi mensyaratkan ada tenaga kesehatan yang sudah disebutkan tadi. Apakah di dalam program PTM yang sekarang sudah berjalan, apakah sudah diidentifikasi bahwa memang tenaga kesehatan yang 6 tadi itu yang terlibat di dalam satu program, misalkan seperti itu, Mas Agus? Ya. Terima kasih. Dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh Mas Agung, apakah ke-6 ini memang hampir sebagian besar puskesmas? Jangan sampai nanti tidak ada sampel yang akan bisa diambil karena nggak ada yang lengkap, atau mungkin tadi bidan, karena bidan kan mayoritas mereka kan banyak. Karena Bu Win di Jakarta juga masuk bidan karena tadi komposisinya banyak di beberapa puskesmas. Khawatirnya tadi tidak memenuhi. Oke, gimana tanggapan Mas Agung dari studi pendahuluan yang dilakukan? Oke, baik, terima kasih Prof. Jun. Dari Mas dan juga respon dari Mas Didi. Hasil dari studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, baik itu di Dinas Kesehatan maupun beberapa puskesmas yang sudah diwawancarai, memang hanya 6 ini saja. Dari Dinas Kesehatan, 6 ini yang diidentifikasi terlibat dalam pengelolaan PTM. Dan kalau melihat dari sebaran populasinya, data di Dinas Kesehatan, dirasa pemenuhan sampel nantinya akan mencukupi karena dilihat lagi dari data yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, ini ada sekitar 26.000 tenaga kesehatan. Yang untuk perawatnya sendiri ada 16.000 dokter, ada 2.800-an dokter, ada 2.300-an tenaga kefarmasian, ada 2.100-an tenaga kesmas, ada 800-an tenaga gizi, dan 1.200-an tenaga laboratorium. Sehingga dari studi pendahuluan dan juga wawancara dengan petugas puskesmas, mungkin hanya 6 ini saja yang akan dilibatkan. Diharapkan karena tujuan riset ini adalah untuk pengembangan instrumen, maka yang diharapkan adalah pengambilan sampel seharusnya yang mengambil yang paling ideal agar hasilnya nanti tidak bias untuk hasilnya nanti. Terima kasih Mas Didi. Bagaimana Mas Didi? Oke. Baik, Sementara. terima kasih Prof. Ya, Terima tapi kasih, itu Prof. perlu dipikirkan oleh Mas Agung kembali. Baik, oponen ketiga dipersilakan, Mbak Eka Malpasari. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Mohon izin Prof Jun, Bu Eti, dan Prof Ratu. Selamat kepada Mas Agung. Alhamdulillah sudah sampai ke tahap ujian praproposal. Doakan juga kami semoga segera menyusul Mas Agung. Baik, untuk pertanyaan pertama, terkait dengan kolaborasi interpersonal dan kualitas pelayanan yang ada di kerangka konsep Mas Agung. Nah, apakah memang kolaborasi interpersonal ini memang tidak berjalan secara optimal di Indonesia? Seperti itu Mas Agung. Dan memang apakah kolaborasi ini secara data memang tidak terjadi gitu, atau tidak baik atau tidak optimal di Indonesia, sehingga kualitas layanan yang ada di
puskesmas tersebut memang tidak baik juga seperti itu. Nah, apakah memang kualitas pelayanan tadi memang juga ada dampaknya karena kolaborasi yang tidak optimal tadi seperti itu. Karena di bab 1 sepertinya untuk kualitas pelayanan sendiri, untuk data-data kualitas pelayanan yang kurang optimal karena kolaborasi, sepertinya ini mohon maaf nanti kalau misalnya saya salah, belum terlihat seperti itu, Mas Agung. Mohon penjelasannya. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan alasan mengapa meneliti terkait pengembangan instrumen. Seperti Mas Agung tuliskan di bab 1 bahwa ada beberapa instrumen untuk mengukur kolaborasi seperti Kopan, CICS, CAPT, ada beberapa hal yang kurang di sini dan perlu penyesuaian budaya di Indonesia dan lain-lain. Kenapa Mas Agung membuat instrumen baru, sedangkan eh, kenapa Mas Agung tidak memodifikasi saja instrumen yang sudah ada tersebut seperti itu? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga terkait dengan kebetulan memang saya juga insya Allah akan meneliti disertasinya terkait dengan pengembangan instrumen. Mohon infonya juga Mas Agung, kira-kira Mas Agung ini nanti terkait dengan pengembangan instrumennya sendiri, ini menggunakan referensinya siapa, seperti itu. Nanti siapa tahu juga saya bisa tanya-tanya ke Mas Agung, referensi apa yang digunakan untuk pengembangan instrumen. Kemudian yang terakhir mungkin ini apa namanya klarifikasi aja terkait halaman 55. Untuk tingkat pendidikan di definisi operasional, Mas Agung, itu tulisannya di sana nominal. Apakah itu tidak ordinal seperti itu karena tingkatan? Itu aja, Prof. Mas Agung, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 4 pertanyaan. Silakan langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Mbak Eka atas pertanyaannya. Mohon izin juga Prof. Jun, luar biasa pertanyaannya. Saya akan coba menjawab, semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan dari Mbak Eka. Pertama, terkait dengan pelaksanaan kolaborasi selama ini yang sudah berjalan di Indonesia, apakah sudah baik atau belum? Oke, baik. Dari paparan yang sudah Agung coba tampilkan dan penyusunan latar belakang yang sudah ditampilkan di proposal, pelaksanaan kolaborasi interprofesional dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun kolaborasi ini diakui sebagai komponen penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Beberapa faktor tersebut dipengaruhi baik dari tingkat individu, tenaga kesehatan itu sendiri, di level organisasinya, maupun juga kelompok, hingga sistem secara berkeseluruhan yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Saya akan coba untuk uraikan beberapa studi di Indonesia terkait dengan pelaksanaan kolaborasi interprofesional. Yang pertama, misalnya ada disebutkan sebelumnya di studi Vidyartini yang dilakukan di Depok. Nah, studi Vidyartini ini melaporkan bahwa ada beberapa faktor seperti di tingkat organisasi, kelompok, dan individu. Dia mempengaruhi penerapan praktik kolaborasi di layanan kesehatan primer. Nah, tantangan ini termasuk ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab antar profesi, kurangnya dukungan manajemen serta sistem organisasi yang belum sepenuhnya mendukung. Nah, selanjutnya juga ada faktor individu seperti sikap egois, kurangnya komitmen dan kemauan untuk berkolaborasi. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian Ibu Dr. Wiwin Widarsi sebelumnya di Jakarta Timur. Hasilnya juga sama, menemukan berbagai hambatan seperti sikap egois di kalangan tenaga kesehatan yang tidak ingin berbagi tugas, kurangnya pemahaman tentang peran dan masing-masing profesi. Hal ini membuat kolaborasi menjadi tidak efektif. Selain itu, beban tugas yang berlebih pada individu menghalangi upaya dalam pelaksanaan kolaborasi. Dalam studi Bu Iwin juga dijelaskan kalau dukungan manajemen yang tidak memadai dalam hal ini di level organisasi juga menjadi hambatan dalam penerapan kolaborasi. Studi ini juga menyoroti kalau
ketersediaan SDM juga mempengaruhi efektivitas yang baik. Selanjutnya juga ada studi dari Rahmanida Bahtiar tahun 2022 yang menjelaskan kalau praktik kolaborasi dalam pelaksanaan prolanis tidak optimal. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan ke masyarakat. Padahal prolanis merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun tanpa kolaborasi yang baik antar profesi di puskesmas, pelaksanaan prolanis ini tidak berjalan dengan baik. Studi yang dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga ditemukan dalam studi Firdaus dan Idris tahun 2020 di Palembang yang menunjukkan bahwa prolanis ini tidak dilakukan monitoring dengan baik dan tidak diawasi dengan baik sehingga implementasinya tidak berjalan dengan standar yang telah ditentukan. Nah, tantangan inilah yang harus menjadi kesadaran bagi pemangku kebijakan bahwa untuk memastikan hambatan ini dapat diidentifikasi dengan baik, maka diperlukannya sebuah alat ukur yang mampu menilai dengan jelas sejauh mana kolaborasi ini berjalan dengan baik, hingga nantinya akan meningkatkan kualitas layanan. Nah, di data belakang seperti yang Mbak Eka tanyakan sebelumnya, data terkait dengan kualitas layanan ini emang tidak banyak muncul terkait dengan dampak yang ditimbulkan akibat kolaborasi. Karena pada awalnya pengembangan disertasi ini untuk menyusun atau mengembangkan terkait dengan instrumen kolaborasi sehingga variabel kualitas layanannya tidak terlalu banyak ditampilkan di latar belakang. Namun di bahasan tinjauan pustaka, dampak dari kolaborasi itu terkait dengan kualitas layanan banyak dibahas di bab kedua. Sehingga dari pengembangan instrumen ini dapat digunakan nantinya untuk mengevaluasi dan menilai dengan jelas sejauh mana kolaborasi yang berjalan dengan baik. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi Mbak Eka menanyakan terkait dengan mengapa dilakukan pengembangan instrumen, kenapa tidak dilakukan modifikasi saja dari instrumen yang sudah ada sebelumnya. Baik, secara konsep konstruksi alat ukur yang dijelaskan di berbagai referensi, ada 3 cara untuk melakukannya, yaitu dengan melakukan adaptasi instrumen, bisa melakukan modifikasi instrumen, atau yang ketiga melakukan pengembangan instrumen. Kalau penggunaan adaptasi adalah penggunaan alat ukur yang sudah ada yang digunakan dalam konteks yang berbeda, seperti penggunaan budaya, bahasa, demografi, yang tidak mengubah dasar atau item-item yang ada. Nah, yang kedua ada modifikasi. Kalau modifikasi itu adalah untuk memodifikasi beberapa aspek dari beberapa alat ukur seperti mengubah, menambah, mengurangi komponen tertentu, namun dengan catatan menambahkan perubahan kecil dengan tetap menggunakan standar alat ukur sesuai dengan instrumen awalnya. Nah, yang ketiga ada namanya pengembangan atau development. Nah, di cara yang ketiga ini atau pengembangan adalah proses membangun alat ukur yang baru karena dari instrumen yang sudah ada sebelumnya itu dinilai belum cukup memadai untuk menangkap fenomena yang ingin diukur. Proses pengembangan ini melibatkan pembuatan item-item baru atau mendesain struktur alat ukur yang baru dan menguji validitas dan reliabilitasnya. Setelah dijelaskan dalam penelitian ini, kalau tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan instrumen yang valid dan reliable untuk mengukur kolaborasi interprofesional dalam pengelolaan PTM di Puskesmas dengan cara pengembangan, sehingga atau artinya membangun alat ukur baru karena alat ukur yang sudah ada itu dinilai kurang memadai untuk menangkap fenomena yang ingin diukur. Instrumen yang sudah ada, seperti yang dijelaskan di latar belakang, itu ada Copan Scale, ada CICS 29, CPAT, ataupun juga ITCS. Yang dikembangkan sebelumnya ada beberapa aspek yang menjadi catatan peneliti dan yang dibandingkan. Pertama, instrumen yang sudah ada sebelumnya itu belum mempertimbangkan aspek individu, aspek organisasi, sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap praktik kolaborasi interprofesional seperti yang dijelaskan dalam penelitian-penelitian di Indonesia dan di luar negeri sebelumnya.
jika ada aspek individu, ada aspek organisasi yang menjadi faktor penting dalam penilaian praktik kolaborasi. Sehingga peneliti menilai jika instrumen yang sudah ada sebelumnya belum sepenuhnya dapat menggambarkan praktik kolaborasi yang sudah ada. Yang kedua, peneliti juga membandingkan kalau instrumen yang sudah ada tidak terfokus pada suatu layanan yang ada dan cenderung luas ke praktik kolaborasi pada umumnya. Sedangkan pada penelitian ini akan berfokus pada suatu layanan yaitu pengelolaan PTM. Dan yang ketiga adalah instrumen yang dikembangkan di luar negeri belum tentu sesuai dengan karakteristik pelayanan dan situasi di Indonesia. Nah, dari ketiga aspek yang dibandingkan ini menjadi dasar peneliti juga dengan menggunakan pendekatan teori. Pendekatan teori seperti yang dijelaskan di latar belakang dengan pendekatan teori goal attainment king pada 3 level, yaitu level personal, yaitu individunya. Kedua, level interpersonal, bagaimana hubungan antar individu, hingga ke level sistem sosial, yaitu bagaimana hubungan manajerial yang dapat mempengaruhi antara personal dan interpersonalnya. Nah, sehingga instrumen yang akan disusun ini akan menggunakan cara pengembangan atau development dengan mempertimbangkan 3 elemen personal, interpersonal, dan sosial guna menilai praktik kolaborasi. Hal ini juga sebagai bagian penting sebagai novelty ataupun kebaharuan yang akan ditonjolkan dalam penyusunan instrumen ini. Itu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan ketiga terkait dengan apa referensi terkait dengan pengembangan instrumen ini. Oke, baik. Referensi yang saya acu pada pengembangan instrumen ini merujuk pada pakar pengembangan psikometri. Ada buku dari Profesor Saifuddin Azwar, pakar pengembangan psikometri, terkait dengan langkah-langkah pengembangan instrumen, yang mana pada tahapan disertasi ini akan dibagi ke dalam 2 tahapan seperti yang dijelaskan. Tahap pertama adalah untuk pengembangan instrumen, hingga yang kedua adalah untuk melakukan validitas dan reliabilitas instrumen, termasuk juga uji coba lapangan. Secara garis besar, setelah digambarkan di bab metodologi, mulai dari penyusunan tujuan, nanti akan menyusun definisi konsep, operasional, akan menyusun kisi-kisi, melakukan penyusunan item, lalu melakukan uji coba item, lalu juga melakukan uji keterbacaan, melakukan analisis item, juga melakukan validasi konstruk, hingga instrumen final yang akan disusun dalam bentuk buklet dan juga manual penggunaan berisi tentang instruksi cara penggunaan, penskalaan, interpretasi, dan panduan lainnya yang akan disusun dengan pendekatan tahapan yang disusun oleh Profesor Saifuddin Azwar. Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang keempat, untuk skala tingkat pendidikan ordin, iya tadi sudah saya cek. Baik, terima kasih atas masukannya. Nanti untuk tingkat pendidikan memang betul harusnya levelnya menjadi ordinal. Nanti akan dilakukan revisi. Mungkin demikian, Prof. Baik, bagaimana, Baik, Kak? Apakah sudah Cukup terjawab ya, pertanyaannya? terjawab Prof. Oke. Cukup Prof. Terima Baik, kasih terima Prof. kasih. Berikutnya kami persilakan Prof. Ayu untuk menyampaikan klarifikasi atau pertanyaan dari apa yang disajikan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Prof. Jun. Apakah suara saya terdengar? Dengan Terdengar, Prof. Ya, terima kasih Mas Agung. Izin Ibu Eti saya duluan. Pak Agung selamat ya, ini ujian proposal yang dan nanti waktu itu janjinya semester awal masuk minggu pertama ujian gitu. Jadi Iya, ini udah sebulan ya. sebulan Ya, tahan-tahan, nggak apa-apa. Ya makin sempurna, makin lebih baik kita penulisannya terakhir mungkin sekitar 10 hari 2 minggu yang lalu ya terakhir dengan saya. Iya, Prof. Mas Agung, mumpung belum proposal ya, jadi perlu pemahaman
Coba Iya. tolong supaya pertanyaan yang tadi dari oponen tuh menjadi PR sebenarnya buat kita ya Iya. untuk bisa menuliskan ya menjabarkan dengan runutan yang mudah untuk dipahami gitu ya. Karena kalau bikin pertanyaannya adalah ini kok ada kualitas layanan tapi kok kenapa apa namanya tidak ada disampaikan di dalam Di belakang. sampling ya populasi. Nah, itu kan sesuatu ya berarti Ya, kan kurang. Nah, itu ya ditambahin. betul bro. Jadi tolong dilihat lagi dari kerangka teori dan kerangka konsep yang Mas Agung buat. Misalnya ini contoh ya, saya kasih ada beberapa. Saya tertarik dengan questionnaire sebenarnya, karena itu yang akan Mas Agung kembangkan. Karena judulnya kan mengembangkan instrumen. Meskipun saya masih agak-agak kurang begitu ini dengan judulnya, Prof. Karena apa? Kan tulisannya kan pengembangan instrumen kolaborasi ya. Sebenarnya kalau apanya penilaian kolaborasinya apa masa instrumen kolaborasi jadi instrumen penilaian Penilaian. kolaborasi atau pengukuran praktek kolaborasi kan gitu ya. Sebenarnya Ya. mau dikembangkan itu. Nah, ada kuesioner di belakang tuh Mas Agung tuh, karena waktu kita diskusi kan belum ada ngeluarin sedikit Ya, tentang betul. kuesioner. Iya bro. Coba dilihat deh, kuesionernya yang ada di halaman belakang, yang ada 24 butir itu, yang bahasa Inggris itu sebenarnya kuesioner untuk mengetahui apa? Apakah sinkron dengan 3 domain yang disebutkan di kerangka teori? Itu coba dijawab dulu supaya kita bisa apa namanya benar-benar memahami cocok dengan DO-nya. Oke. Baik Prof. Untuk lampiran kuesioner ini adalah untuk menjawab nantinya di tahap 2 penelitian, tahap uji coba instrumen. Kemarin sempat diskusi untuk melakukan uji coba instrumen dari hasil instrumen yang sudah ada, nanti dependennya kita ambil salah satu contohnya adalah kualitas layanan. Nah, kualitas layanan yang dimaksud di sini adalah bagaimana persepsi dari pasien terkait dengan layanan kesehatan yang diterimanya dengan pendekatan kolaborasi interprofesional, Prof. Kalau untuk item Sebentar, pelan-pelan. Jadi di sini bukan untuk yang saya tangkap ini bukan untuk pasien, bukan untuk apa klien yang di sini. Ya, hati-hati loh coba. Kalimatnya kan tulisannya gini. Mohon pikirkan tentang pengalaman Anda dengan kolaborasi. Nah, itu kan berarti kan bukan untuk pasiennya. Kalau yang disebut dengan kualitas layanan itu lebih mengarah pada bagaimana konsumen menerima layanan dari provider ya, dari si pemberi layanan. Jadi nanti tolong dicek lagi ya Mas Agung. Ini saya baru lihat ada kuesioner soalnya yang kemarin belum kita cek kan ya. Iya, Prof. Ya. Kalau memang ini untuk pasien, harusnya dia lebih mengarah pada bagaimana menurut pasien, ya persepsinya pasien terhadap layanan yang diterima, yang diberikan oleh provider. Jadi bagaimana persepsinya mereka. Itu. Jadi bukannya, karena ini kalau yang ini justru ke kolaborasinya justru. Ya, pengalaman Anda dengan kolaborasi interprofesional. Nah, itu kan jadi beda lagi nanti. Ya, itu jadi pertanyaan tadi tuh. Iya, Prof. Oke, itu satu. Kemudian, ya saya cocokin juga ini karena lo kok akan ada perbedaan dengan DO karena Mas Agung di DO kan variabel yang ada di untuk tujuan apa tahap 2 ya kalau nggak salah bukan tujuan ya tahap 2 ada sosial sistem kan gitu ya. Iya, Ada interpersonal, ada personal. Itu kan saya lihat ada beberapa dibuat menjadi subvariabel. Ada 2 subvariabel untuk sosial sistem. Benar ya? Ada 5 untuk interpersonal, ada 3 untuk personal. Nah, kalau itu udah menjadi satu apa namanya batasan untuk menilai bagaimana praktek kolaborasi interpersonal dengan 3 kelompok tadi, sebenarnya itu yang akan kita kembangkan. Ya nggak? iya, Halo, iya, Prof. suara saya hilang ya? Terdengar, Prof. Dengar ya? Ya, ya. Benar nggak kira-kira? Saya takut saya salah tangkap nih. Bisa jadi benar sih, Prof. Karena yang dinilai adalah pelayanan ini yang dirasakan oleh pasien ini.
Ya, ya. Nanti kita lihat lagi ya kuesionernya ya, karena tadi saya baru melihat kuesioner yang ditampilkan sama Mas Agung. Itu paling penting itu adalah dari kerangka teori dan kerangka konsep yang Mas Agung buat sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti kemudian tidak cocok antara alat ukur yang memang ingin dikembangkan untuk menilai praktek kolaborasi dengan alat ukur yang sudah ada atau sudah tersedia yang akan Mas Agung manfaatkan untuk mengukur kualitas Kolaborasi. layanan. Kan gitu ya? Iya. Nah, nanti kita sesuaikan karena akan berbeda tentunya. Itu saya tadi tertarik juga yang kedua sekarang ya mengenai CPAT, Mas Agung. Yang CPAT ya, ini kan sudah ada ya penelitiannya ya. Sudah ada, Prof. Ya, di halaman 12 itu di novelty CPAT itu oleh Schroeder ya tahun 2011. Apakah ini tidak menjadi acuan Mas Agung juga kan untuk bisa dilakukan satu pengembangan instrumennya? Tadi CPAT kan yang mau dilihat atau yang lain atau bagaimana nih rencananya? Tadi kan dari tiga dimensi besar personal, interpersonal, dan sistem tadi, masing-masing dimensi kan memiliki subdimensinya, Prof. Bila subdimensinya itu ada kaitannya dengan salah satu instrumen, mungkin akan dijadikan kisi-kisi untuk penyusunan di kuesioner yang akan dikembangkan, Prof. Termasuk seperti di Iya, CPAT betul. ada komunikasi, artinya nanti komunikasi akan dilihat apa saja item-itemnya, ada beberapa pertanyaan yang akan dipertimbangkan dalam pengembangan yang akan dikembangkan seperti itu, Prof. Iya, saya setuju. Tapi nanti tolong dicek karena di CPAT ada, Mas Agung tidak mengeluarkan di dalam 3 domain tadi. Ada beberapa yang belum keluar tuh. Ya, Kira-kira bisa nggak disebutin yang masih belum? Apa kira-kira? Relationship relationship, masuk kemana? Interpersonal. ya Iya, betul. ada role responsibilities. Mungkin ada sih dia nempel di salah satunya, tetapi Ya, nanti Mas Agung tolong lihat kembali definisi dari 3 aspek yang ada di personal system itu apa saja, yang ada di interpersonal yang ada 5 itu apa saja. Coba nanti tolong disesuaikan karena kita akan mengembangkan instrumen kolaborasi yang kiranya bisa menggambarkan juga yang si CPAT tadi. ya, Ya, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan tuh. baik, Prof. Ya, nanti kita lihat lagi nih bareng-bareng nanti sebelum ujian proposal. Takutnya ada yang ketinggalan. Ya, Baik, Prof. oke. Kemudian yang ingin juga saya soroti, yaitu bagaimana menentukan konsumen, ya pasien dalam hal ini nanti harus disesuaikan. Jadi pasien itu harus yang benar-benar menerima layanan dari tim yang ada di puskesmas tersebut, gitu ya. Harus Iya, Prof. dipilih tuh. Ya jangan sampai nanti orang yang mana, ini yang mana. Nah, artinya sebenarnya untuk mencari pasien atau subjek yang akan kita lakukan assessment nanti disesuaikan dengan puskesmas yang sudah dipilih di sebelumnya, begitu ya? Iya, betul, Prof. Itu. Ya, nanti ditambahkan itu informasinya. Baik, Prof. Kemudian apalagi ya di sini. Oh ya, jangan sama nih Mas Agung nih halaman 60 coba dicek deh. Maaf Prof Jun, saya juga kelewat nih yang ini nih. Halaman untuk yang tahap 1 ya dengan yang tahap 2 coba dilihat nih. Akan ada perbedaan di dalam hal yang ini kan informan ya kalau untuk yang tahap 1 ya. Ya, informan. Ya, informannya jangan ini kriteria inklusinya ini sama dengan tahap 2. Kalau yang tahap 2 jelas karena mereka kita akan tanyakan kan yang ada di puskesmas semua nakes yang ada di kita sudah pilih puskesmasnya. Kalau yang di tahap 1 benar kita juga akan bertanya ke nakes ya dan juga harus dijelaskan puskesmas yang pastinya berbeda kan ya dengan Ya, yang betul, untuk Prof. tahap 2 ya. Iya, Oke. pasti. Ditanyakan juga ke ikatan profesi. Itu yang bisa kita dapatkan nanti informasinya di tahap 1 berupa
menurut apa namanya profesi seperti apa? Menurut misalnya IBI kok ikut-ikut campur gitu ya? Apa misalnya apa jangan dibilang dari profesi perawat, dari profesi sini terlibat apalagi ada farmasi ya seperti itu. Itu ditanyakan ya. Kemudian yang kedua juga libatkan atau tanyakan ke narasumber antara lain apa asosiasi institusi. Bukan. Karena di sini kan yang dipilih D3 ya Mas Agung ya kalau nggak salah ya nakesnya ya. Minimal Prof. Ya. Minimal D3 iya Ya. betul. Kira-kira kita perlu itu mendapatkan informasi dari teman-teman di asosiasi institusi pendidikan tinggi untuk yang diploma. Apakah mereka mengajarkan ada kurikulum untuk kolaborasi sehingga nanti kalau udah lulus nggak kaget-kaget dia Ya. di kurikulumnya nggak ada. Nah, ini hal-hal yang penting karena jangan sampai nanti yang kita ubek-ubek adalah orang yang ada di lapangan sementara persiapan untuk mereka turun ke lapangan mereka belum punya gitu. Ya, karena itu sesuatu yang perlu kita tanyakan juga tuh untuk bisa meyakinkan peneliti dalam hal ini Mas Agung bahwa ternyata kesiapan untuk itu belum ada misalnya gitu. Ada namun belum. Nah, itu yang mau kita gali kan sebenarnya. Ya. Sehingga jangan sampai nanti kita tidak mendapatkan informasi tersebut sehingga tidak sinkron antara apa yang disebut dengan kolaborasi yang sudah ada di prakteknya ya di tempat mereka bekerja dengan apa yang mereka dapatkan. Ya pastilah mereka kaget-kaget. Misalnya dari mahasiswa kita nggak pernah ngedapetin tuh ya yang namanya disuruh kolaborasi misalnya ya. Tetapi saya yakin kalau misalnya Mas Agung ngangkat ini informasi itu penting. Ya, jadi tambahkan itu atau diperbaiki nih yang sampel tahap 1 ya informannya ya. Baik, terima kasih Prof. Ke terakhir apa ya? Kayaknya udah capek kebanyakan ya Mas Agung ya. Udah itu aja Prof Jun. Ya, makasih. Kebanyakan Prof banyak. Ya, makasih. Mau ditanggapin? Semangat. Agung, mau ditanggapin atau tidak? Dicatat dulu saja Prof. Mau ditanggapin ya? Ya. Oke. Baik, silakan Dr. Eti Ekawati. Saya Prof. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, Mas Agung, ini saya ucapkan selamat ya. Ya, terima kasih Bu. Sudah ke tahapan pra-proposal bukan pra-promosi ya. Pra-proposal. Ya, baik. Tadi sudah banyak asupan ya dari oponen maupun dari Prof Ayu ya. Pertanyaan saya ini yang pertama yang saya tanyakan adalah instrumen ini ditujukan untuk siapa, Pak Agung? Siapa yang nanti akan mengisi instrumen ini? Instrumen ini ditujukan pada tenaga kesehatan yang terlibat dalam pengelolaan PTM di puskesmas. Satu, tenaga kesehatan, terus? Yang terdiri dari perawat, dokter, tenaga kefarmasian, gizi, laboratorium, dan tenaga. Jadi tenaga interprofesional, gitu ya? Ya. Pasien ngisi nggak? Pasien tidak mengisi, dia tidak mengisi. Jadi hanya ditujukan kepada tenaga interprofesional, seperti itu ya? Begitu Bu. Baik, ya. Ini pengembangan instrumen ini Mas Agung mengacu pada teori King ya. Di situ ada personal system, interpersonal system, kemudian social system. Ya, saya coba melihat di makalah ya terkait dengan personal system itu terdiri dari persepsi kolaborasi, nilai-nilai etik dan motivasi. Kemudian interpersonal system berbagi kekuatan, komunikasi, perawatan berpusat pada pasien, ya, dan sampai dengan ke keterampilan manajemen tim. Sedangkan social system ini dukungan organisasi dan kebijakan serta keterlibatan stakeholder. Artinya bahwa komponen-komponen yang ada di personal system, interpersonal system, dan juga social system ini akan dijadikan sebagai domain atau variabel-variabel yang akan dimasukkan ke dalam instrumen tersebut. Seperti itukah? Ya, seperti itu Bu. Rancangan awalnya ada instrumen yang disebutkan.
tadi, Bu. Ya, ya, karena ini kan berkaitan dengan pengembangan instrumen untuk mengukur kolaborasi interprofesional ya, Mas Iya, Bu. Agung ya. Betul, Bu. Mungkin lebih apa istilahnya lebih dioperasionalkan lagi terkait dengan domain-domain yang akan dimasukkan ke dalam instrumen ini. Jadi tidak mentah-mentah yang tadi ada yang disebutkan untuk personal system, interpersonal system, dan juga social system seperti itu ya. Misalnya contohnya berbagi kekuatan, kira-kira apa yang apa istilahnya ya, yang akan dititik beratkan untuk berbagi kekuatan pada instrumen ini. Bisa diberikan contoh nggak, Mas Agung? Baik, Bu. Kalau untuk yang sharing sharing power atau berbagi kekuatan itu adalah bagaimana Ya, nanti semua anggota tim dalam kolaborasi itu memiliki kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam pengelolaan PTM. Artinya berbagi penugasannya sama gitu itu. artinya akan ada pernyataan yang tadi disebutkan oleh Mas Agung ya. Iya. Mungkin kalimatnya lebih operasional, Bu ya, mungkin Nah, agak itu biar lebih itu yang terdengar. kalimat lebih operasional tersebut. Iya, Prof, itu gambarnya. gangguan seperti Soalnya itu. Prof Jun, kenapa? Ih, rame amat, please. Di Suara mana Prof? kurang. Hah? Ini biasa di sebelah. Ya, maksud saya terkait dengan teori King ini betul-betul disesuaikan dengan instrumen domain yang akan dikembangkan di instrumen kolaborasi interprofesional, Mas Agung tadi. Jadi tidak mentah-mentah apa yang ada di teori King kemudian ditempelin langsung, tapi disesuaikan dan diadaptasikan. Baik, Mana kira-kira yang akan masuk ke dalam instrumen tersebut. baik, Bu. Kemudian hal berikutnya adalah kita pernah bicara ya tentang keterkaitan antara domain-domain tersebut ya, Mas Agung ya, Iya, Bu. yang ada gambar jejaring-jejaringnya gitu kan. Iya, Nah, di makalah belum keluar tuh Mas Agung. Ya, nanti ditambahkan ya. Kita baik, pernah Bu. diskusi itu ya, karena ini kan berkaitan dengan pengembangan instrumen. Pasti beda sekali dengan pengembangan model ya. Saya tertarik dengan hipotesisnya. Hipotesisnya kelihatannya Wantel ya. Iya, Wantel, Bu. Sangat yakin sekali bahwa instrumen yang dikembangkan ini betul-betul bisa mengukur kolaborasi interprofesional seperti itu. Iya, seperti itu, Bu. Datanya wantel juga enggak, tutel juga enggak. Iya, Kalimat tanyanya enggak ada. mungkin boleh diceritakan ini merasa sangat yakinnya itu di mananya gitu. Baik, Bu. Agung coba untuk membuat hipotesis ini dengan berbagai pertimbangan, Bu. Pertama dari instrumen yang sudah ada sebelumnya yang memiliki domain-domain ini ternyata dapat mengukur kolaborasi, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ada beberapa instrumen penelitian sebelumnya juga menyebutkan kalau dari berbagai domain-domain ini juga sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kolaborasi interprofesional, sehingga Agung meyakini dari domain-domain yang disusun ini nantinya akan dapat menilai pelaksanaan praktik kolaborasi melalui 3 level tingkatan ini. Seperti itu, Bu. Yakin ya. Karena memang di dalam saat ini kita ketahui di dalam pelaksanaannya ya untuk kolaborasi interprofesional tadi dikatakan sama Mas Agung juga bahwa masih ada kita menemukan sikap egoisnya, kemudian beban kerja ya, hubungan manajemen juga seperti itu ya. Jadi oke lah kalau Mas Agung merasa yakin mungkin detail-detail dari domain itu betul-betul yang operasional Mas Agung. Iya, betul. Ya nanti kita diskusikan lagi ya dan juga jejaring-jejaring antar domain yang akan dikembangkan di dalam instrumen ini. Saya kehilangan informasi mengenai langkah-langkah penyusunan instrumen. Ya, tadi dikatakan oleh Mas Agung bahwa dalam instrumen penelitian ini ada 3 hal, yaitu yang pertama adaptasi instrumen, kemudian yang kedua modifikasi instrumen,
dan satu lagi adalah pengembangan instrumen. Ya, Ya, pastinya ketiga ini ya, adaptasi, modifikasi dan pengembangan memiliki tahapan yang yang berbeda. berbeda. Ya, Ya, nah itu nggak kelihatan di dalam makalah. Nanti tolong ditambahkan. baik. Karena apa? Karena ini suatu hal yang sangat penting sekali untuk peneliti supaya bisa kita sesuai dengan on the track yang sesuai dengan bagaimana cara tahapan mengembangkan instrumen seperti itu. Baik, Bu. Oke. Oke, kemudian tadi sudah dijawab, instrumennya adalah untuk interprofesionalisme. Tadi yang untuk pasien itu di tahap 1 ya, yang ditanyakan terkait dengan pasien, Tahap yang 2, Bu. Ayu tanya. Tahap 2. Tahap 2 itu Iya. untuk menyusun yang mana? Untuk Eh, menjawab tujuan khusus yang mana? Untuk menjawab tujuan khusus yang kedua, Bu. Nanti kan setelah mendapatkan instrumen yang valid dan reliable, nanti diuji cobakan untuk mengukur salah satu variabel atau diuji cobakan dengan instrumen lain. Jadi nanti eh, kualitas layanan itu nantinya sebagai variabel dependen dari pengukuran kolaborasi interprofesionalnya sebagai variabel independennya. Seperti itu, Pak. Di tahap uji coba, Bu. Ya, yang Prof. Jun, yang saya sangat concern adalah terkait dengan domain-domain yang akan dimasukkan ke dalam instrumen ini masih belum teridentifikasi secara operasional. Mungkin ke depannya sebelum proposal itu harus kita diskusikan lagi ya, Mas Agung ya. Beserta tadi jejaring-jejaring antar domain itu akan berpengaruh terhadap apa cara mengukur kolaborasi interprofesional atau mungkin itu masukan dari saya, Prof. Jun. Terima kasih. Oke, baik, Terima kasih. menyambung. Terima kasih Bu Eti masukan-masukannya. Mas Agung, ada yang mau ditanggapi? Cukup, Prof. Sudah ditanggapi. Ini kan ujian, harus tanya, jawab. Oh, baik, Prof. Klarifikasi, harus disanggakan bimbingan. Baik, Prof. Apa alasannya tidak dilengkapi, kenapa demikian, gitu. Oke, baik, Prof. Terima kasih Bu Eti atas saran, masukan, dan berbagai pertanyaannya. Akan mencoba tanggapi beberapa masukan yang sudah diberikan oleh Bu Eti. Terkait dengan yang paling penting adalah penggunaan domain-domain yang kita susun agar lebih operasional. Karena yang masih disusun sekarang masih cenderung teoritis melihat dari dasar pengembangan teori yang sudah ada, lalu disusun terkait dengan sebenarnya sudah disusun terkait dengan definisi operasionalnya, namun penamaan konstruknya ini masih cenderung terlalu teoritis. Mungkin nanti akan didiskusikan lagi terkait dengan penamaan konstruk agar bisa digunakan nantinya baik untuk kepentingan praktis, terutama pada pengguna instrumen nantinya yang akan menggunakan instrumen ini, dan juga lebih mudah dipahami oleh di lingkup akademis sebagai keperluan penelitian selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan jejaring-jejaring yang disebutkan sebelumnya juga akan ditambahkan di dalam rancangan proposal, juga terkait dengan langkah-langkah pengembangan instrumen. Nanti pada dasarnya sudah dituliskan di bab 2 tapi belum runut seperti yang dijelaskan pada tahapan pengembangan psikometri menurut Saifuddin Azwar. Nanti langkah-langkahnya beserta alur tahapan pengembangan instrumen di tahap pengembangan atau development instrumen akan ditambahkan di poin 2.5, yaitu pengembangan instrumen akan ditambahkan langkah-langkahnya. Mungkin itu Prof terkait dengan tanggapan yang disampaikan oleh Bu Eti. Baik, gimana Bu Eti? Cukup? Cukup, Baik. Prof. Ya, saya lanjutkan. Selamat dulu ya Pak Agung yang sudah masuk ke tahap proposal. Mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi dari apa yang sudah diberikan oleh para penguji dan juga oponen. Karena saya hari ini tugasnya ganda juga sebagai penguji, tidak sebagai pembimbing, makanya saya punya kewajiban bertanya.
Baik, beberapa pertanyaan saya sudah diklarifikasi oleh Prof. Ayu tadi dan ada juga tadi dengan Bu Eti satu. Oleh karena itu saya fokus pertanyaannya pertama adalah mungkin nggak banyak, 2 pertanyaan, 1 saran kali. Ada beberapa saran nanti ketika bimbingan saran bisa dilengkapi. Baik, Prof. Pertama adalah pertanyaan saya, sebetulnya bagaimana sih teknik menentukan konstruk? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apa tujuan Pak Agung untuk melakukan studi kualitatif pada tahapan penelitian ini? Ya, itu satu kedua kayak si bersambungan. Yang ketiga bahwa ketika ketiga elemen atau domain personal, interpersonal, sosial ini kita identifikasi lalu kita hubungkan dengan apa gitu ya. Menjadi konteks kolaborasinya seperti apa? Apakah tadi konteks kolaborasinya dihubungkan dengan instrumen siapa itu tadi? Yang mengukur bagaimana pengalaman Anda tentang kolaborasi itu, apakah itu menjadi dependen yang akan mengukur keterkaitannya. Makanya satu bimbingan saya juga mengingatkan. Ambil contoh, Bu Tuti itu ngambil tentang instrumen untuk menilai risiko seks bebas. Jadi faktor-faktor risiko itu mulai dari norma subjektif macam-macam yang dihubungkan dengan pegangan dan seterusnya. Jadi nanti norma subjektif itu akan dihubungkan dengan dependen ini. Apakah dependennya akan dihubungkan sebagai pusat ujungnya kolaborasi ini yang digunakan instrumen siapa tadi yang belum diterjemahkan tadi. Artinya bahwa kolaborasi menurut persepsi si tim kesehatan tadi bukan kualitas pelayanan yang ujung setelah kolaborasi terjadi. Kolaborasi terjadi, lalu bagaimana pandangan si pasien yang menerima kolaborasi. Sementara kita pun perlu konsep atau variabel yang akan kita hubungkan dengan 3 faktor ini nanti. Persepsi saya di awal seperti itu gitu yang dipakai dengan penilaian konsep tadi ya. Nah, bagaimana nih menurut Pak Agung dalam hal ini? Silakan itu aja dulu Oke, untuk baik. clear. Terima kasih Prof. Jun atas pertanyaannya dan Ya, beberapa klarifikasi terkait dengan proposal yang akan disusun. Pertama terkait dengan bagaimana langkah-langkah menentukan konstruk pada ya. rancangan pengembangan. Menetapkan konstruk. Bagaimana caranya menetapkan konstruk? Oke, baik. Untuk menetapkan konstruk dalam pengembangan instrumen, Ya, terdapat beberapa langkah. Yang pertama bisa didasari dari konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian. oke. Satu konsep teoritis. Oke. Ya, Lanjut. setelah mendapatkan dari konsep teoritis yang dilakukan, maka bisa dikaitkan dari pencarian literatur terkait dengan pengembangan instrumen yang berkaitan dengan terkait kolaborasi interprofesional. Apa saja faktor-faktor yang diidentifikasi memiliki hubungan terkait dengan pelaksanaan kolaborasinya. Ya. Terus? Nah, setelah ditemukan beberapa konsep dasar dan beberapa letter selanjutnya, maka harus diidentifikasi apa saja dimensi-dimensi yang dilakukan dan Ya. dilakukan operasionalisasi. Misal kolaborasi itu dapat menilai apa saja untuk menilai kolaborasi itu apa operasionalnya, apakah Oke. dilakukan komunikasi, apakah keterampilan manajemen tim dan Oke. lain-lainnya. Oke. Terus lanjut. Setelah itu baru disusunlah kisi-kisi atau blueprint beberapa dari konstruk yang sudah ditemukan, ada faktor, ada subfaktornya, disusunlah ada beberapa item yang diperlukan untuk masing-masing domain atau subdomain agar Oke. bisa menilai secara representatif. Oke, paham. Nah, sekarang studi kualitatifnya untuk apa kira-kira? Oke. Untuk pertanyaan kedua terkait dengan studi kualitatifnya adalah untuk mengonfirmasi apakah
hasil dari pengembangan konstruk melalui penyusunan sebelumnya itu dapat sesuai dengan yang dirasakan oleh tenaga kesehatan yang akan dilakukan pengembangan instrumen, atau bisa juga mengidentifikasi apa faktor yang belum ada di dalam temuan konstruk yang Oke, telah disusun. artinya masih akan kemungkinan masih ada konstruk baru yang Betul, Prof. ditemukan. Betul kan? Betul, Prof. Jadi artinya di dalam proposal ini belum tentu semua konstruk sudah muncul. Betul, Prof. Oke. Jadi bisa saja nanti Agus sekarang baru dapat misalnya 12 Ya, dari hasil studi literatur, baik dari penelitian sebelumnya maupun instrumen yang ada. ya, Oke, sesuai dengan tentunya fenomena masalah-masalah kolaborasi dari penelitian pendahuluan, ya kan? Dari ontologi yang ditemukan yang dikaitkan dengan epistemologi. Itu hanya ada beberapa. Nah, nanti setelah studi kualitatif bisa ada beberapa yang sama yang sudah ada lagi sesuatu yang baru. Ya kan, apalagi kalau studi ini memang jarang dilakukan, biasanya konstruknya terbatas. Jadi justru kita cari dari studi kualitatif. Oke. Nah, jadi intinya bahwa selain memvalidasi, untuk mengidentifikasi konstruk baru yang kemungkinan juga menentukan kolaborasi ini. Oke. Terus yang ketiga tadi? ketiga terkait dengan setelah instrumen ini dihasilkan, nanti selanjutnya dihubungkan dengan apa gitu, begitu ya, Prof? Ya, intinya kan ada konstruk-konstruknya nih, di Ya, bawahnya deret-deret. ya, Nah, sekarang ujungnya sekali ini yang akan dihubungkan kayak jejaring itu ujungnya ini apa gitu kan. Kan persepsi para yang terlibat dalam kolaborasi ini kan. betul, Prof. Nah, makanya tadi kan dilihat di instrumen tadi bukan nilai kualitatif, nilai persepsi bagaimana praktek kolaborasi dari pandangannya mereka ini kira-kira berhubungan enggak gitu. Ya kan? Berdasarkan instrumen tadi sudah baik atau tidak baik kan itu nanti akan kita ukur kan persepsi dia tentang pelaksanaan kolaborasi dan akan dihubungkan dengan elemen ini tadi kan yang 3 domain tadi dan sub elemennya tadi akan dihubungkan. Kalau enggak kita akan menghubungkan sesama dia lagi. Oh iya, Tidak ada ujung akhirnya tentang persepsi tadi. Nanti kita diskusikan lebih dalam lagi baik. terkait hal tersebut. Pertanyaan terakhir dari saya, pada Pak Agung mencoba melakukan analisis perbandingan antara berbagai instrumen dengan instrumen sekarang. Oke. Di dalam instrumen yang 3 atau 4 tadi yang disampaikan Pak Agung tadi, kira-kira konsep-konsep yang ditemukan di kolaborasi Indonesia berdasarkan hasil studi Bu Wiwin dan yang lain-lain, apakah juga ditemukan di ketiga atau keempat instrumen yang tadi ditampilkan, misalnya komitmen, arogansi, komunikasi, teamwork, apakah sudah digambarkan di situ juga? Oke, baik. Ada beberapa yang sudah tergambar, ada juga yang belum, Prof. Oke, yang belum itu ditonjolkan di dalam analisisnya. Disitulah novelty instrumen Pak Agung nantinya. Ya, jadi jangan bahwa budaya belum tentu sesuai. Mananya yang belum sesuai? Ya itu tadi konsep-konsep yang belum ada pada instrumen sebelumnya. Itu yang perlu ditonjolkan. Baik, Prof. Ya kan nanti bisa dilengkapi lagi, dipertajam lagi ketika kualitatif sudah selesai. Karena kemungkinan elemen dari domain 3 ini akan bertambah setelah kualitatif. Ya, Ya, karena kita belum menanyakan tadi bagus sekali saran Prof. Ayu untuk juga mengambil dari ikatan profesi, ya kan? Terus satu informan lagi dari Ketua Asosiasi Pendidikan S1 Keperawatan, Pendidikan D3 Keperawatan, Farmasi, waduh banyak amat ya.
6 kali 2, 12. Tambah lagi 16. Bisa harus pakai in vivo ini menganalisisnya, nggak bisa manual ini nanti. Ya kan Ya, analisisnya Prof. tadi belum dituliskan ya. Iya, Prof. Akan analisis apa tuh tadi yang kualitatifnya. Ya ada beberapa memang nggak apa-apa nanti bisa kita lengkapi karena finalnya kan ujian proposal. Jadi PR kita masih banyak yang mesti kita telisik kembali supaya proposal ini benar-benar menjadi acuan yang tidak dipertanyakan lagi ketika ujian hasil nanti. Baik, Prof. Kenapa nggak ini? Padahal proses sudah terjadi gitu ya. Kalau bisa memang di proposal ini benar-benar matang gitu ya. Sehingga nggak banyak lagi pertanyaan terkait proses. Hanya memperdebatkan bagaimana proses melakukan dan hasil. Hasilnya yang perlu diperdebatkan. Mungkin itu dari saya dan terkait hal-hal yang perlu kita rapikan lagi nanti pada bimbingan kita diskusikan kembali. Baik, Prof. Terima kasih. Karena waktu kita nggak memungkinkan saya melemparkan lagi pertanyaan, saya rasa cukup dulu dan saya minta para oponen dan para mahasiswa yang lain meninggalkan. Kami beri waktu 5 menit untuk melakukan evaluasi. Termasuk Mas Agung silahkan keluar dulu. Baik, terima kasih, Prof. Jun. Terima kasih, Prof. Ayu dan Bu Eti. Bu Eti, bisakah dibantu ngecilin? Silakan